Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Dihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam kerendahan hati, kami siapkan hati dan pikiran untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 7 Februari 2023 tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Tuhan mengurapimu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yehezkiel pasal 16 ini merupakan kisah tentang anugerah dan perjanjian Tuhan yang sedemikian agung bagi umatnya Israel yang menjadi tidak peka terhadap keadaan mereka. Air susu dibalas air tuba, bagai kacang lupa kulit. Itulah istilah-istilah yang cocok disematkan kepada orang Israel pada waktu itu. Mereka bangsa kecil yang tidak dianggap. Mereka diibaratkan sebagai anak buangan yang tidak diinginkan kehadirannya. Allah memperhatikan, bahkan mengangkat mereka sebagai kesayangan, walaupun mereka sebenarnya tidak layak. Allah bahkan mengikat perjanjian dan bersedia menjadi Allah atas mereka. Allah memperlakukan mereka dengan sangat istimewa dan membuat nama mereka masyhur di antara bangsa-bangsa. Namun bangsa Israel melupakan segala kebaikan Allah, bahkan berbuat jahat. Bukannya memilih untuk terus setia pada Allah, mereka malah berlaku jahat dengan menyembah berhala. Dengan segala perbuatan umatnya, Allah akan menghukum mereka. Dan hukuman itu sebagai wujud kasih setia Allah yang rindu agar bangsa yang lupa diri ini kembali mengenalnya dan sadar akan kesalahan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perkara besar di dalam hidup ini telah Tuhan nyatakan bagi kita. Kita yang seharusnya dimurkainya karena dosa dan kejahatan kita, tetapi kasih-Nya yang agung dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Yesus Kristus diutus untuk menderita dan mati di kayu salib untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Belajar dari umat Israel yang lupa akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita sebagai orang-orang percaya kiranya senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Memang saudara-saudara, kita tidak dapat membalas kebaikan dan kasih setia Allah. Namun kita dipanggil untuk setia kepadanya apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, percayalah di dalam kesetiaan iman kita kepadanya, apapun yang sedang kita alami saat ini, Dia pasti menolong kita. Dia akan menerima kita dengan kasih-Nya, membasuh kita hingga bersih dari segala dosa-dosa kita, dan mengurapi kita dengan minyak yang menandakan bahwa kita orang-orang yang dikasihi-Nya, yang kehidupan kita ada di dalam naungan tangan-Nya yang kuat. Bukan hanya itu, Allah juga mengurapi, memberkati, dan mengutus kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Saksinya bagi kemuliaan namanya. Kesaksian yang mengantar setiap orang kepada kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan.
Tuhan mengurapimu. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 465 ayat 1, pasu-pasu lehonomu. Pasu-pasu lehononmu, ido baga-bagami, songon aka udan nene, sai tuau manetehi, nang tuau, patete koni tua. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah mengurapi kami, membersihkan kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau melayakkan kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menyaksikan kasih-Mu kepada setiap orang. Yalah Bapa, kami berdoa yang sakit, dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, berkati setiap obat yang mereka makan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.